Di fase pertama itu di peringkat 3, ada di bawah PSIM dan Bayangkara. Betul. Itu gimana Mas persaingan? Ya kalau dilihat lagi kita bisa ngeliat ke belakang sekarang, sedangkan yang lolos semuanya dari grup tengah. Betul. Ya kan, jadi kita lolos untuk dari 3 aja tuh sebenarnya sudah ibaratnya kita harus tetap in striking distance lah, ya kan. Tapi untungnya kita best defense di putaran pertama, clean sheet kita bagus, kebobolan paling dikit. Di putaran kedua Coach Widodo masuk. Oke, Coach Widodo itu di putaran kedua. Di putaran kedua baru masuk. Setelah lolos ya? Iya, jadi di putaran pertama kita pakai Coach Kahudi. Untuk bertahannya lumayan ada stats yang bagus, jadi strong point kita. Akhirnya tapi beliau harus mengundurkan diri pribadi lah waktu itu. Nah akhirnya ada Coach Widodo masuk nih, ya kan, untuk bisa offense kita supaya bisa lagi lebih produktif lagi. Dan akhirnya membuahkan hasil. Apa yang menjadi nilai tambah dari Coach Widodo? Tentunya secara profil ini legenda hidup lah ya kan. Secara pemain kita siapa yang nggak tahu Coach Widodo ya. Secara pemain, secara kepelatihan juga udah pernah bawa Persita lolos ke Liga 1. Jadi presidennya juga jelas dan juga players tuh look up buat sama Coach Widodo lah. Karena dia player coach, dia legend juga lah. Jadi pemain tuh dengerin dan untungnya dia juga bisa nyatuin antara asing dan juga dengan lokal. Jadi ketokohan itu yang membuat nama besar itu yang membuat ruang ganti itu bisa dikendalikan. Saya rasa locker room kita selalu stabil ya, karena juga kita di manajemen selalu koordinasi dengan pelatih, kita bikin semuanya kondusif, nggak ada blok-blokan, semuanya kita selalu bikin sama pelatih juga. Kita pokoknya sistem kita pilih mau yang kayak gimana, tapi kita komit, apapun hasilnya kita komit, karena gimana pun juga di sepak bola kan nggak ada rumus yang pasti. Setiap taktik tuh pasti ada kelemahan sama kekurangan. Yang pasti kita selalu komit sama apa yang kita udah sepakatin di lapangan sama di locker room, itu yang kita jaga sih. Ini kan juga pelatih yang bisa membawa promosi, tapi akhirnya diganti. Bisa diceritakan mungkin apa dasarnya? It's a copycat league ya, jadi kita ngeliat juga tren yang lagi di Liga 1 seperti apa, which is pelatih asing semua hampir kebanyakan. Mungkin ada coach yang bertahan di Malut doang kan yang kemarin yang bisa bertahan, sisanya asing semua. Lalu juga ada kiper asing sekarang juga mulai banyak digunain. Jadi tren-tren ini yang juga kita lihat, akhirnya kita decide untuk mungkin kita coba keberuntungan kita dengan coach asing. Ya kan kita berharap lebih ada organisasi, lebih ada detail, lebih ada bangun habit, bawa sesuatu yang baru juga. Jadi lebih ke arah situ Mas. Jadi lebih oke. Mario Lemos apa yang ini kan bukan pelatih bukan pelatih yang punya pengalaman di Liga 1. Ya. Resikonya bukannya sama ya Mas? Dia di Mumbai City asisten, dia juga pernah di Bangladesh sebagai head coach, dia tuh pernah bawa sampai AFC. Sampai next round. Jadi saya rasa dia pernah di first tier di Southeast Asia juga, udah terbiasa juga dengan Asia Tenggara ya, kondisi seperti apa, dan saya rasa achievement dia di AFC kemarin nunjukin bahwa memang dia mau menang karena bisa sampai ke sana. Gimana menemukannya Coach Mario ini? Pasti kita ngomong dengan beberapa agent ya. Untuk coach awal kan, untuk pertama kali kita bangun tim berarti kan dari coach dulu. Ya akhirnya kita interview sekitar 7-8 coach lah. Itu baru semua atau? Baru semua. Nggak ada yang pernah di Liga 1? Ada beberapa yang pernah di Liga 1. Tapi mungkin nggak musim lalu ya. Tapi beberapa musim lalu kemarin. Ya, sampai akhirnya kita ngelihat si Coach Mario ini ketika interview dan juga prinsipnya kita cukup suka karena dia ini cukup fleksibel as in dia nggak punya pakem pak, dia punya prinsip main bola yang kurang lebih sama kita lah. Cuman dia juga melihat nih keadaan seperti apa, musuh seperti apa, jadi dia fleksibel lah untuk bisa ngebaca yang terbaik untuk tim itu pada hari itu, untuk match kedepannya itu seperti apa. Jadi saya rasa ini yang kita ambil Coach Mario gara-gara itu juga. Pertanyaan ya, Coach Mario kenapa mau Persijap? Karena mungkin Liga 1 kita di Asia Tenggara mungkin salah satu yang paling besar Mas ya. Kalau bisa dibilang udah paling besar lah. Oh, ada daya tarik itu ya? Daya tarik gini loh, secara FIFA, secara ranking mungkin kan kita mungkin masih belum yang paling bagus. Betul. Ya. Tapi kan secara exposure-nya, secara jumlah fans itu juga kita yang paling besar gitu loh. Dan apalagi mungkin sekarang timnas kita kan juga ada cerita nih mau berjuang ke Piala Dunia dan milestone paling jauh lah. Kita masih ada chance untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi saya rasa ketika timnasnya berprestasi seperti sekarang, Liga pun juga mungkin akan disorot. Apalagi kan game terakhir kemarin bisa buktiin ada 4 pemain Liga 1 yang bisa menang lawan China ya kalau nggak salah ya akhirnya. Dengan akhirnya selama ini kan mungkin lebih banyak pemain naturalisasi. Ini menurut saya menunjukkan showcasing untuk pemain Liga 1 nih ternyata di level internasional pun bisa berbicara banyak, which is buat kiblat ke Liga kita nih juga bagus gitu loh. Jadi ya saya rasa no brainer, saya rasa Liga 1 musim ini dan kedepannya akan jadi lebih baik lagi dan di Asia Tenggara harusnya bisa jadi yang terbaik.